Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Mama Eji dan Roti. Nah, kali ini aku akan menginfokan ke kalian satu hasil dari percobaan. Di sini aku akan buat roti yang katanya kalau bluder itu kan pasti menggunakan telur yang banyak. Jelas, karena untuk mendapatkan hasil paduan antara cake dan roti itu yang sangat lembut. Nah, tapi kali ini aku akan mencoba buat ya dengan telur yang minimalis banget. Gimana hasilnya? Oke, untuk itu ikuti aja tutorialnya dari awal sampai akhir secara audio dan visual tanpa di skip-skip agar hasilnya juga maksimal. Nah, pertama-tama ini 2 kuning telur aku campurkan dengan gula pasir dan kita aduk terus menggunakan whisk sampai berbusa seperti ini ya. Warnanya berubah pucat, tentunya udah tercampur merata. Kemudian kita siapkan bahan berikutnya, tepung terigu protein tinggi, kemudian ragi instan, lalu susu bubuk. Di sini aku gunakan susu bubuk full cream Denko. Dan kemudian karena kita akan menggunakan mixer, nah siapa ini yang suka selalu menanti aku mengolah roti dengan mixer? Ini untuk kalian nih, demi kalian ya. Air susu dengan cairan yang dingin, air susu dingin aku tambahkan dengan cuka dapur dan kita aduk sebentar. Kalian akan melihat itu akan terjadi emulsi dan agak mengental seperti yogurt. Kemudian ini aku tambahkan dengan perisa susu agar lebih wangi ya. Oke, sekarang kita lanjut aja. Ini kita mulai akan menggunakan mixer. Sebenarnya males banget ya pakai mixer ini. Karena menurut aku kalau tanpa mixer dan tanpa ulen seperti caraku yang kemarin, hasilnya tuh lembutnya sama. Bedanya di sini aku harus mencuci mixernya ntar dan mengembalikan ke tempatnya dengan baik. Effort banget ya pakai mixer. Nah, jika adonan tepung tadi udah tercampur merata dengan ragi, aku masukkan cairan air susu bercampur cuka, air susunya dingin. Lalu kita tambahkan lagi dengan kuning telur yang udah kita campur dengan gula. Nih, jadi adonan kuning telur dan gula ini seperti adonan cake. Dan kembali kita campurkan lagi. Kalau menggunakan mixer tentunya kalian harus mixernya itu ya sampai kalis, rugi dong kalau nggak sampai kalis ya. Untuk waktunya tergantung mixer, merek mixer masing-masing karena setiap mixer itu berbeda. Nah, dan ini aku keluarkan dari chiller yang kusimpan semalaman. Ini adalah bahan biang. Nggak usah aku kasih lihat caranya ya, mudah banget. Ini 100 gram tepung terigu protein tinggi yang kita campur dengan ragi instan dan air. Dan kita aduk sampai merata, kemudian simpan di chiller jika kalian ingin buat besok pagi. Di chiller tuh sampai 24 jam. Kalau pada suhu ruang bisa 2-3 jam. Kalau udah bahan biang ini kita campurkan ke bahan yang pertama tadi. Tuh. Bagaimana menurut kalian? Apakah cara ini lebih ribet dibandingkan cara-cara aku sebelumnya yang udah menemukan cara roti empuk lembut dengan menggunakan formula ajaib? Tentunya semua aku kembalikan kepada kalian ya, mau suka atau pilih cara yang mana. Nah, kalau udah tercampur merata, ini kita tambahkan dengan garam juga butter atau margarin. Di sini aku hanya menggunakan margarin. Butter margarinnya habis. Kalau aku rekomen sih kalau butter margarin yang ekonomis itu gunakan Royal Palmia. Oke, di sini aku hanya menggunakan margarin Blue Blend. Nggak di endorse nih, sampai nyebut merek ya. Nah, ini terus kita mix sampai kalis. Kalau kalis itu adonannya udah terlihat mengkilat ya secara fisik. Ini coba kalian lihat, tuh terlihat mengkilat dan kita cek window pane-nya. Nih. Terlihat membran tipis yang tidak mudah sobek. Oh ya, hati-hati juga dalam penggunaan mixer. Jika kalian merasa, kok udah lama ya, udah 20-25 menit, tapi kok nggak kalis-kalis. Nah, itu sebaiknya kalian matikan dulu mixernya. Dimatikan mixernya kira-kira 5-10 menit, udah nggak panas lagi. Coba deh, dicoba untuk dinyalakan lagi mixernya. Tapi kalau masih gagal, ya entahlah, berarti ada yang salah dalam gramasi kalian. Oke, nah sebelumnya tangan dan alas kerja itu tadi kita olesi dengan margarin.
agar tidak melekat, karena jujur aja ini adonannya sangat lunak, tapi kan bisa lihat ya, setelah kita folding dan tadi diolesi dengan margarin, dia tidak akan melekat tapi hasilnya akan halus mulus seperti ini. Kemudian kita istirahatkan dulu, tutup 15 menit. Lanjut untuk bahan isiannya, di sini aku gunakan selai keju atau cheesy spread dari Procis itu 50 gram aja. Tentunya disesuaikan aja dengan banyaknya adonan roti yang kalian buat ya. Tapi kalau untuk takaran ini pas. Untuk banyaknya terigu yang kita gunakan totalnya 300 gram. Kemudian tambahkan dengan 3 sendok makan SKM untuk rasa manis sesuai selera. Kalau ini aku rasa udah cukup manis dan kita mixer sampai lembut tercampur merata. Dan kalau udah merata bisa ditambahkan dengan keju cheddar yang diparut dan kembali kita mixer sampai halus. Nah, pada resep bluder kali ini aku mencoba untuk bikin bluder yang tetap enak, empuk, lembut dengan sedikit telur, tapi juga tanpa menggunakan bread improver ataupun softener. Nah, ini kalau udah halus tadi aku tambahkan dengan 1 sendok makan maizena, dicampur merata dan masukkan ke dalam piping bag. Nah, jadi gitu ya. Tapi kalau kalian tidak mau menggunakan cuka, kalian boleh menggunakan bread improver dan softener. Tapi di sini aku sama sekali tidak akan menggunakan bread improver dan juga softener. Cukup gunakan cuka yang dicampur dengan air susu sehingga dia akan mengemulsi menjadi buttermilk. Nah, bahan isian ini aku simpan di freezer dulu, tapi nggak perlu sampai beku ya. Jadi nanti kalau udah kita mengisinya itu lebih mudah. Nah, adonan ini akan aku potong-potong. Setiap bagian itu beratnya 70 gram per pieces. Ini cukup menurut aku. Sekarang kita rounding setiap bagiannya, dihaluskan pada papan kerja, ditekan-tekan seperti itu ya. Karena kan tadi udah dibagi-bagi, ada bagian yang kecil, belum merata. Karena saat ditimbang, oh masih ada yang kurang, nggak mencapai 70. Nah, jadi caranya seperti ini, kalian tekankan pada papan kerja sehingga adonan ini tercampur merata kembali. Kemudian satukan semua tepinya ke bagian tengah, padatkan bentuk bulatan. Jangan lupa di rounding. Ini adalah cara rounding yang paling mudah menurut aku, tapi gunakan cara rounding kalian masing-masing yang menurut kalian itu lebih mudah ya. Kalau udah kita tutup, istirahatkan kembali 15 menit agar nantinya mudah untuk dibentuk. Nah, jadi dalam setiap video itu aku sarankan kalian itu mendengarkan dan melihat video itu secara audio dan visual ya, karena tidak semua bisa aku catatkan pada layar. Jadi penting juga loh kalau kalian dengarkan apa yang aku ucapkan. Siapa tahu ada yang masih belum paham atau mengerti, kalian bisa tanyakan pada kolom komentar ya. Tapi kalau untuk semua yang sudah kuhidangkan pada video ini, kalau nanyanya cuma ukuran apa segala macam, itu udah pasti aku udah infokan. Jadi kalian harus dengarkan, jangan nanya yang ngadi-ngadi. Nah, ini udah satu. Oke, nanti kita ulang lagi. Di sini aku gunakan aluminium cup 5 x 5 cm, tingginya 3 cm. Ambil satu bagian, jadi kita ambil dari urutan yang pertama, letakkan bagian halus di bagian bawah, kemudian kita puk gitu, tipiskan bagian tepinya, lalu beri isian. Nah, jadi tadi isiannya kita letakkan dulu di freezer, tapi nggak perlu sampai beku agar dia nggak terlalu mudah melebar-lebar, karena memang isiannya itu melted banget ya. Kemudian kalian tarik-tarik setiap ujungnya dan satukan seperti ini. Dijepit rapat. Jadi pada tahapan pembuatan roti itu tidak semata-mata hanya karena resepnya aja yang sama. Kalian juga harus belajar memahami, terus mencoba mencari di mana letak kegagalan sendiri. Itu paling top deh. Jadi kita bisa memperbaiki kegagalan yang kita buat sendiri. Nah, kalau udah ini kita final proofing, waktunya agak lama kalau menggunakan bahan biang ini ya, kurang lebih 2 jam, yang pasti sampai mengembang double size. Dan kalau udah sebelum masuk oven, 10 menit sebelum masuk oven, ini aku olesi dengan kuning telur yang dicampur dengan air susu. Nah, jadi proofing untuk roti yang menggunakan bahan biang tuh biasanya proofingnya itu agak lambat. Untuk kali ini aku proofing 2 jam, tapi gimana ya rasanya? Kira-kira asam nggak? Nanti kita lihat di akhir ya. Nah, kemudian untuk toppingnya di sini aku gunakan quick melt
yang cheesy slice keju lembaran. Satu lembar nih aku bagi potong jadi 4 aja. Tuh. Jadi cukup ekonomis tapi kita mendapatkan hasil yang super mewah. Rasanya yummy. Tapi tidak dapat dipungkiri juga salah satu kunci roti itu enak. Rasanya mewah tuh ya tentunya dengan bahan-bahan yang premium ya, tapi bagaimana kita memaksimalkan bahan premium ini kita gunakan secara minimalis. Nah, kemudian aku oven dengan suhu 180 derajat Celcius. Pada resep asli itu 20 menit, tapi di sini aku 25 menit. Jadi tentunya disesuaikan dengan oven kalian masing-masingnya. Oven apa aja tentunya karakteristiknya berbeda. Selagi hangat atau panas, olesi permukaannya tipis aja dengan butter atau margarin. Nah, ini segera aja aku pindahkan. Kalian bisa lihat, oh iya, satu cupcake-nya nggak cukup, jadi aku letakkan di cupcake yang oval. Nah, ini dia penampakan atasnya cakep banget ya, beriak-riak gitu. Dan bagian rotinya terlihat mulus. Pastinya ini lembut nih, kalian bisa lihat. Nggak hanya lembut saat panas aja. Kalau nggak percaya, kalian harus buktikan sendiri. Untuk keawetannya, awet itu dalam arti tetap lembut ya. Tidak kering, itu 3-4 hari dalam wadah tertutup. Tapinya tentunya disesuaikan dengan bahan isiannya. Untuk bahan isian ini kurang lebih itu sampai 3-4 hari. Nah, untuk cup aluminium ini bisa aku gunakan lagi loh nih. Saat kita buka itu dia nggak melekat. Sebelumnya kalian olesi tipis aja dengan margarin. Nih, bisa dilihat nih serat bagian luarnya aja udah terlihat halus dan lembut ya. Terlihat lembut ya. Ini belum kita sobek-sobek loh. Tuh, cakep banget. Bluder premium dengan bahan yang minimalis. Kalian bisa lihat ini saat kita sobek. Aduh. Dalamnya itu isiannya tetap melted. Gimana? Jadi, tanpa menggunakan telur yang banyak, tanpa menggunakan bread improver dan softener, aku hanya menggantinya dengan cuka. Dan metode yang aku gunakan tadi, hasil dari roti ini sangat sempurna, sama sekali tidak menimbulkan rasa kecut atau asam dari cuka. Nah, gimana sebaiknya kalian buktikan sendiri pembuatan roti menggunakan formula ajaib Mama Eji, gimana hasilnya dibanding menggunakan cara pada resep ini. Oke ya, ditunggu jawabannya pada kolom komentar. Thank you for being with me today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.